Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa. Semoga anak-anak semua beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kurikulum baru, yaitu Merdeka Belajar, dan kita mengenal juga dengan Kampus Merdeka. Oleh karenanya di dalam pendidikan agama serta budi pekerti, endingnya juga sama, yaitu bagaimana kita menjadi seorang yang memiliki jiwa sebagai pelajar Pancasila. Bagaimanakah dan apa saja profil pelajar Pancasila itu? Mari kita bersama-sama untuk mulai menghafal dan memahami ya, serta nanti kita amalkan. Profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini yang pertama. Menjadi pondasi awal bagi seorang pelajar harus memiliki keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan seorang muslim harus berakidah yang kuat, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beriman maka berakhlak mulia, beramal soleh. Sebagaimana yang sering kita dengar dalam Al-Quran, setelah ayat Al-Quran yang kita dengar itu biasanya adalah ya ayyuhalladzina amanu, innalladzina amanu, setelah beriman maka wa amilus shalihat, beramal soleh. Itulah satu paket yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga bagi seorang pelajar, terutama kita sebagai muslim muslimat, harus memiliki iman yang kuat dan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Ini yang pertama. Dan yang kedua, berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Artinya bagian dari pilar negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Maka berkebinekaan yang global adalah bagian yang harus kita pahami, bahwa negara kita adalah berbeda-beda, tapi tetap dalam satu bingkai, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa kita bahasa Indonesia. Mungkin kalau yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan di pulau-pulau di wilayah luar Jawa, memiliki bahasa-bahasa daerah yang berbeda, tapi kita bersatu dalam bahasa Indonesia. Berbineka atau kebinekaan yang global. Bukan hanya berwawasan secara lokal di daerah kita, tapi adalah berkebinekaan yang global untuk seluruh Nusantara, bahkan secara internasional. Kemudian yang ketiga adalah sikap gotong royong atau bergotong royong. Gotong royong ini sudah kita kenal dari turun-temurun nenek moyang kita. Masyarakat kita di daerah itu apabila memiliki pekerjaan, mereka itu berjibaku bahu-membahu, saling tolong-menolong dan bergotong royong. Sehingga kerukunan, kebersamaan, kekompakan diwujudkan dalam masyarakat kita, terutama di daerah-daerah yang masih megang teguh sikap gotong royong, kebersamaan, sehingga ini menjadi hal yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Saling membantu satu sama yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah mandiri. Yang keempat, mandiri. Artinya
kita tidak terlalu bergantung kepada orang lain, dan bahkan sudah seyogianya kita menjadi bangsa yang mandiri, yang bermartabat. Menjadi pelajar yang mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Tapi kita wajib saling mendukung, tolong-menolong satu dengan yang lain. Tapi jiwa kemandirian harus kita munculkan dalam kehidupan kita, agar supaya kita punya prinsip yang kuat, kemandirian yang kuat juga, dan tidak bergantung kepada orang lain. Yang kelima, bernalar kritis. Bersikap punya daya pikir yang kritis, yang cerdas, ya, agar supaya sebagaimana dalam kita mencari ilmu itu harus punya kecerdasan. Ya. Syarat orang yang menuntut ilmu itu adalah dalam kitab Ta'lim Muta'allim, kita mungkin pernah belajar, di antaranya adalah ada yang harus diwujudkan dalam menuntut ilmu, syaratnya adalah zakain, kecerdasan. Ya. Agar supaya dalam menimba ilmu, dalam menerima dan menuntut ilmu, kita bisa lebih cepat memahaminya, karena kita memiliki kecerdasan, punya pikiran yang kritis. Yang terakhir, yang keenam adalah kreatif. Bagian dari paket pelajar Pancasila terakhir adalah harus kreatif. Seorang pelajar harus kreatif, memiliki kreativitas, bahkan berinovasi agar tidak ketinggalan dengan yang lainnya, bahkan dengan negara-negara lain, agar supaya kita ini selalu berimprovisasi, berkreasi sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi itu anak sekalian, sebagian dari pengantar, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama, saya ulang lagi, pelajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki akhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bersikap gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Ini sekalian yang kita pahami, bagian dari profil pelajar Pancasila yang kita semua bisa memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita masuki materi ajar, bagian dari penjabaran modul pendidikan agama dan budi pekerti. Kali ini kita akan belajar tentang materi dengan pokok bahasan hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, atau mahabbah gitu ya. Cinta itu mahabbah. Yang kedua adalah khauf, kemudian roja dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, tujuan belajaran dari bab ini adalah diharapkan memiliki kompetensi siswa itu beriman, ya, meyakini cabang-cabang keimanan, membiasakan perilaku cinta kepada Allah, sikap khauf, roja, tawakal, menganalisis cabang dari iman hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, roja, dan tawakal, dan ada media pembelajaran yang bisa kita pahami. Ini bagian dari infografis. Iman kepada Allah itu adalah tawakal, cinta kepada Allah, berharap, dan takut. Ya, yang akan kita bahas. Berikutnya kita akan tadarus di surat Ali Imran ayat 30 sampai dengan 32. Mari kita perhatikan, silahkan disimak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdhara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha Qul in kuntum tuhibbunah
قل إن كنتم تحبون وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Ya, kita mulai lagi. Tadi ada kesalahan yang harus kita ulang supaya lebih tartil ya. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Mari kita ulangi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha qul in kuntum tuhibbun wa bainahu amadan ba'ida. Atau kita sambung qul in kuntum tuhibbuna wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufun bil ibadillahi fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'u Allaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Shadaqallahul adzim. Ya baik. Sekarang kita akan melanjutkan setelah kita membaca tartil dengan fasih sesuai dengan makhrajnya. Kita akan mengurai tajwidnya. Perhatikan. Yauma tajidu kullu nafsim ma. Nafsim ma tanwin bertemu mim idgham bi gunnah. Amilat min khairin. Min khairin nun sukun bertemu kha idhar halqi. Khairim muhdara tanwin bertemu mim idgham bi gunnah. Wa ma matabi'i amilat min su nun sukun bertemu sin ikhfa hakiki suin. Matabi bertemu hamzah satu kata, mat wajib mutasil. Di situ ada titik 3 ya. Titik 3 itu artinya mu'anaqah, yaitu berhenti di salah satu tempat. Titik 3 itu mu'anaqah, berhenti di salah satu tempat. Kemudian tawaddulu anna gunnah musyaddadah. Bainaha ha matabi'i. Qul in kuntum in kun ikhfa hakiki non sukun bertemu kaf, bertemu ta. Gitu ya. Wa bainahu amada. Hu matabi bertemu alif lain kata mad jaiz munfasil. Amadam ba'ida tanwin bertemu ba. Tanwin itu bertemu ba, bacaan iklab. Ba'idan dibaca ba'ida mad iwad. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Qaf lam artinya sebaiknya tanda qaf itu sebaiknya berhenti. Wallahu lafal Allah dibaca tafkhim atau tebal. Raufum bil tanwin bertemu ba sama iklab ila ibadi al-qamariyah ibadillahi. Lafal Allah didahulukan surah tarkik tipis. Fattabi'uni uni matabi'i yuhibbukum ba sukun qalqalah sughra yuhibbukumullahu. Lafal Allah dibaca tafkhim atau tebal. Wa yaghfir lakum dzunubakum mim sukun bertemu zal idhar syafawi.
Qaf lam sebaiknya berhenti karena tanda wakaf ya. Wallahu lafal Allah dibaca tafkhim atau tebal. Ghafurur rahim tanwin bertemu ra. Itu kan bila gunnah rahimun dibaca rahim mat arid disukun. Kemudian sekalian, berikutnya kul ati'u mat tabi'id. Ati'ullaha lafal Allah dibaca tafkhim atau tebal. War rasul alif lam samsiyah. Jim sebaiknya berhenti. Fa in tawallau non mati bertemu ta ikhfa hakiki. Fa innallaha non suka bertemu non tasdid ya. Gunna musyaddadah nallaha lafal Allah tafkhim. La mat tabi'ihibbul kafirin al-qamariyah kafirin dibaca kafirin mat arid disukun. Innallaha inna gunna musyaddadah Allah dibaca tafkhim tebal. Istafa Adam mat jaismun fasil Adamu ai umat badal wa nuhawwa tanwin bertemu waw idgham bi gunnah. Wa ala Ibrahim qalqalah sughra wa ala Imrana alal alamin al-qamariyah alamin dibaca al alamin mat arid disukun. Itulah sekalian bagian dari M yang pertama ketika kajian tajwid. Ingat-ingat kita akan memahami dan menguasai M yang pertama membaca tartil, M yang kedua mengurai tajwid, M yang ketiga menghafalkan, M yang keempat memahami isi kandungannya, M yang kelima adalah mengamalkan. Ya. Membaca tartil, mengurai tajwid, menghafalkan, memahami kandungannya, ya, kemudian mengamalkan. Itu anak sekalian kompetensi. Sekali lagi, ketika baca Quran harus kita kuasai kompetensi yang pertama, yaitu membaca dengan tartil, dapat menerjemahkan perkata maupun secara satu ayat, telah menerjemahkan mengurai tajwid, telah mengurai tajwid menghafalkan, telah menghafalkan adalah memahami isi kandungannya, yang terakhir keenam adalah mengamalkannya. Itu kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita ulangi terakhir agar lebih lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha qul in kuntum tuhibbuna wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukumullahu nafsah wallahu ra'ufun bil ibadillahi fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Shadaqallahul 'adzim. Demikian, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Lebih kurang maaf. Mari kita yelkan SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.